Shalom. Selamat pagi buat kita sekalian. Bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diperkenankan untuk beribadah kepadanya. Gunakanlah waktu yang ada, karena kesempatan untuk beribadah mungkin tak akan menjadi milik kita lagi hari esok atau hari lusa. Untuk itu, beribadahlah kepada Tuhan, naikkanlah puji syukur sembah kita. Biarlah hormat kemuliaan bagi ahli tempat yang maha tinggi nyata di tempat ini saat ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita berdiri dan kita nyanyikan NKB 7 baitnya yang pertama. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubin, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara Kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 dan 4. Dan saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita sambut nas pembimbing dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395, baitnya yang ketiga. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku kenal.
Dalam perendahan diri dan penyesalan, serta kerinduan kita akan pengampunan dosa, mari kita memohon pengampunan Allah, karena kita adalah manusia berdosa dalam kata, tutur, perbuatan, dan mengharapkan anugerah kasih-Nya melalui Mazmur 32 ayat 1 hingga 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, sehingga oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita nyanyikan PKJ 295 bait pertama sebagai syukur kita atas pengampunan dosa dari Allah. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu. Dan apa yang berikutnya? Kita nyanyikan 2 kali. Dengan berdiri, mari membaca 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga 17 secara berbalas-balasan sebagai pedoman hidup dalam anugerah pengampunan Allah. Dua Tesalonika 2 ayat 13 hingga 17. Saya akan membacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat-ayat yang bernomor genap, dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan nyanyian komitmen kita yang terambil dari NKB 213 baitnya yang pertama. Kita sudah ditebus olehnya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah hari ini akan dilakukan peneguhan seorang tamatan sekolah tinggi teologi dalam tugasnya sebagai vikaris. Mungkin saudara-saudari bertanya, apa vikaris itu? Kata vikaris berarti wakil atau pembantu atau pengganti. Maksudnya, seorang vikaris membantu atau mewakili pendeta dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang vikaris adalah bakal calon pendeta. Memang, jabatan vikaris bukanlah jabatan gerejawi yang resmi dalam gereja kita. Karena dalam gereja hanya dikenal 3 jabatan sebagai pengungkapan jabatan Kristus, yaitu pendeta, penetua, dan diaken. Karena seorang vikaris adalah seorang pengerja jemaat, alangkah baiknya kalau saudara diangkat secara resmi dalam tugasnya pada jam kebaktian saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, kami memanggil saudara Hina KM Awang Praeng supaya nyata bagi seluruh warga jemaat yang hadir di sini bahwa saudara hendak melaksanakan tugas kewajibanmu dengan rajin, setia, dan taat. Maka kami mengundang saudara kekasih untuk di hadapan Tuhan dan jemaat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ada 4 pertanyaan yang kami akan ajukan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan kami dengan tegas, lugas, dan sepenuh hati. Pertanyaan pertama, percayakah saudara bahwa Alkitab adalah sabda Allah yang menunjukkan jalan kehidupan kekal yang sempurna?
Yang kedua, percayakah saudara bahwa Kristus sendiri telah memanggil dan mempersiapkan saudara ke dalam pekerjaannya? Yang ketiga, berjanjikah saudara hendak melaksanakan tugasmu dengan rajin dan setia, sambil senantiasa memperhatikan peraturan gereja di sini? Dan yang keempat, berjanjikah saudara untuk menaklukkan dirimu di bawah nasihat dan teguran majelis jemaat, andai kata saudara hidup melawan kehendak Allah? Apakah saudara hina KM Awang Praing percaya dan berjanji? Dengan demikian, saudara telah mengemban suatu tugas dalam jemaat ini demi pembangunan dan pemeliharaan tubuh Kristus. Lakukanlah tugas vikariatmu dengan rajin, setia, dan jadilah contoh serta teladan bagi warga jemaat. Ingatlah bahwa tugasmu ini adalah suatu kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Firman Tuhan menyatakan dengan tegas, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Hayatilah panggilanmu, layanilah Tuhan dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, kiranya menyertai rohmu, menguatkan kepercayaanmu, memberkati pekerjaanmu, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Utus kau tinggal
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Dan mari kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca, kita renungkan. Mari berdoa. Kebutuhan utama kami di dunia ini, Tuhan, adalah Engkau dan sabda-Mu. Karena bagi hidup dan jiwa kami, hadir-Mu, firman-Mu, adalah pelita penuntun dalam embara kehidupan kami. Kami hendak melangkah sesuai niat-Mu, tujuan-Mu. Kami hendak menjalani hidup sesuai rancangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bimbinglah kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Kami rindu mendengarkan nasihat-Mu. Kami rindu hadir dalam segala rencana-Mu, dalam bimbingan-Mu. Untuk itu, dalam perendahan diri kami memohon, ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, dan biarlah maksud-Mu yang terkandung dalam Alkitab, yang hendak kami baca, kami renungkan, dapat meneguhkan, menguatkan, mengarahkan kehidupan kami. Hikmat-Mu turunlah atas kami Tuhan, agar kami menemukan kebenaran-Mu dalam firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Dikatakan berbahagia ialah tiap kita yang tidak membaca atau merenungkan firman Tuhan, tapi melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Rio Ferdinand adalah seorang yang awalnya non-Kristen, namun dalam siarah imannya ketika dia mempertanyakan tentang Tuhan, ia sendiri berjumpa dengan Yesus. Dalam cahaya yang terang, sosok putih datang kepadanya dengan tangan yang berlubang paku dan mengatakan kepadanya, "Mari, ikutlah aku." Viola ada seorang artis Indonesia pun. Ia menikah dengan seorang Kristen dan suaminya tidak pernah mengajak dia untuk memeluk agama Kristen. Dalam mimpinya 3 malam berturut-turut, ia bertemu dengan sosok putih yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Mimpi itu mengganggunya hingga akhirnya ia menceritakan semuanya itu pada suaminya, dan suaminya mengatakan, "Dalam imanku itu Yesus." Ia pernah bersabda dalam salah satu Injilnya. Yusuf Roni, Tony Daud, dan beberapa orang yang mungkin telah kita kenal ceritanya. Mereka berjumpa dengan Allah secara pribadi dan mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, sang jalan dan kebenaran dan hidup. Sebuah pengalaman iman yang bersifat pribadi, di mana Allah secara langsung memanggil orang-orang tersebut untuk menjadi pengikut, bahkan saksinya. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13, saya berjumpa dengan jemaat dalam pelayanan perkunjungan pastoral saya, dan kami menceritakan tentang perkembangan iman masing-masing. Dan dia juga saat itu sedang mengikuti perjalanan iman beberapa tokoh Indonesia bahkan luar yang akhirnya percaya pada Yesus. Dan ada sebuah pernyataannya yang mengandung juga pernyataan dan pertanyaan yang ia katakan, "Asik ya mereka ketemu Tuhan Yesus. Toh saya yang dari kecil masuk Kristen, saya tidak pernah berjumpa. Saya iri, Ibu Pendeta." Lalu saya katakan, Tuhan punya 1001 cara untuk berjumpa dengan umatnya. Tapi saya mau seperti itu. Lalu saya katakan, bukankah kita juga telah berjumpa dengan Yesus? Alkitab mengandung firman Allah, dan firman Allah adalah Yesus dalam keseharian kita. Kita telah berjumpa dengannya. Dan hal yang penting adalah bukan tentang bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Karena kita orang yang dipilih oleh Tuhan, Allah punya hak prerogatif bagaimana cara memilih. Tetapi yang terpenting bagaimana mempertahankan pilihan Allah dalam diri kita. Sebagai muridnya, sebagai saksinya, yang dengan taat dan setia, sampai menutup mata untuk melakukan kehendaknya. Itulah sepenggal cerita minggu lalu dalam perjumpaan yang ternyata sangat berkaitan erat dengan kisah yang kita baca saat ini. Firman Tuhan saat ini yang terambil dari Yohanes
1 ayat 43 sampai 51. Ada kaitannya dengan beberapa ayat sebelumnya yang jika kita baca dari ayat 35 sampai 51 merupakan sebuah rentetan cerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Sebelumnya dia memanggil Petrus dan Andreas. Lalu Yesus bergeser ke Galilea untuk memanggil Filipus dan Nathanael. Mari kita sedikit menguraikan, sedikit belajar kisah Yesus memanggil Filipus dan Nathanael. Yesus belajar melangkah untuk pergi ke Galilea. Ia melangkahkan kakinya, dan ini hanya tak bicara tentang kaki, namun dia bicara tentang hatinya yang terbuka dan tangannya yang terbuka terhadap penduduk Galilea. Pertanyaannya adalah, siapakah penduduk Galilea itu? Penduduk Galilea pada dasarnya kebanyakan adalah orang Samaria. Dan orang Samaria adalah orang kelas 2 yang dianggap bukan orang Yahudi asli, sinkretisme di dalamnya, dan bagi orang Yahudi mereka tidak mendapatkan keselamatan. Orang Yahudi asli dilarang untuk bersentuhan, dilarang untuk bercakap-cakap, berkomunikasi, bahkan hidup bersama-sama orang Samaria. Dan jangan lupa, Yesus adalah seorang Yahudi. Kita melihat di sini Yesus dengan misi keselamatannya, ia tidak hanya memanggil Petrus dan Andreas yang notabene adalah orang Yahudi, tapi ia melangkah keluar, hatinya terbuka, tangannya terbuka, kakinya mau merangkul tanpa membedakan suku, ras, golongan, status, tidak dibedakan. Dan menarik, di tengah-tengah kerumunan orang Samaria, Yesus ada di situ. Bukankah ini sesuatu yang aneh dan ganjil? Dan Yesus melanggar tata keyahudian. Dia mengatakan pada Filipus, ikutlah aku. Sebuah panggilan wibawa Allah dalam diri Yesus, yang tanya menembus batas perbedaan, tapi merangkul mereka yang di luar untuk misi keselamatan. Perhatikan baik-baik ini. Tak hanya sekedar panggilan keselamatan, tapi menembus batas untuk merangkul semua dalam misi keselamatan. Dan mari kita melihat bagaimana respon seorang Filipus. Ketika Filipus mendapatkan panggilan itu, memang tidak secara implisit dikatakan bahwa dia bersuka cita atau ada reaksinya, tidak. Atau dia mengatakan, ya Yesus, atau apa, tidak. Tapi menarik, Filipus langsung pergi ke Nathanael. Nathanael ini bahasa lainnya Bartolomeus. Injil lain mengatakan Bartolomeus, kalau hanya Yohanes yang mengatakan Nathanael. Dan dia menceritakan kepada Nathanael, Nathanael, saya sudah berjumpa dengan Mesias itu, dengan Yesus itu, yang dikatakan oleh Musa dan para nabi. Dia adalah Yesus, anak dari Yusuf yang dari Nazaret. Dan ketika saya membayangkan, berimajinasi tentang wajah Filipus ketika dia pergi kepada Nathanael, disitulah terlihat jelas eksplisitnya dia bersuka cita untuk panggilan itu. Pertanyaannya, kenapa dia bersuka cita? Ternyata Filipus ini adalah seorang yang memiliki relasi erat dengan orang Yunani, di luar lagi orang Yahudi. Dan ternyata dia juga mempelajari kitab Musa dan para nabi. Dia menyelidiki tentang Mesias. Nama Filipus itu bukan nama Yunani Yahudi, ya, bukan. Itu nama orang Yunani. Tetapi lihatlah hidupnya, dia pakai untuk mencari tahu siapa Mesias itu. Dia membaca kitab Musa dan para nabi, yang sebenarnya itu tugas ahli Taurat orang Farisi. Tapi karena rindunya, dia membaca itu bersama-sama Nathanael yang adalah sahabatnya, saudaranya, temannya. Oleh karena itu, ketika sukacita itu dia dapatkan, dia bagikan kepada saudaranya Nathanael. Perhatikan baik-baik ini. Ketika sukacita dalam perjumpaan dengan Yesus menjadi miliknya, dia bagikan kepada saudaranya. Dan mari kita melihat respon seorang Nathanael. Dikatakan, apakah ada yang baik dari Nazaret? Dia menyaksikan
Tak hanya kata seorang Filipus, tetapi bacaan-bacaan yang dia dan Filipus pernah baca bersama di kitab Musa dan kitab para nabi. Mengapa Nathanael menyaksikan hal itu? Karena dia tahu Nazaret ini adalah kota kriminal. Banyak perampok, kejahatan ada di semua, moralitasnya sangat bobrok. Dan adakah tokoh hebat yang lahir dari itu semua? Tapi menarik di sini, Filipus dia langsung serta-merta mundur. Dia katakan, mari, lihatlah. Dia berjuang untuk membagikan sukacita kepada saudaranya. Dia tidak ingin menikmatinya seorang diri. Dan sebagai seorang skeptis yang ragu, Yesus tahu keraguan seorang Nathanael dan dikatakan, sebelum saya lihat engkau Nathanael, hasil lihat engkau tadi di bawah pohon ara. Dan disitulah akhirnya Nathanael pun menyatakan imannya, iman tertuanya. Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini pengakuan iman. Kalau Petrus ketika Yesus mengatakan siapa saya, dia katakan mungkin Musa, mungkin Elia, mungkin, tapi terakhir dia mengatakan engkau Mesias. Dan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang mengatakan kepadamu. Tapi beda dengan Nathanael, ketika Allah mengetahui siapa dia, kehidupannya, dia langsung mengatakan, Rabi atau guru, engkau anak Allah. Awalnya Rabi, kemudian anak Allah. Ini pengakuannya naik. Kemudian engkaulah raja orang Israel. Ada 3 tingkatan iman. Rabi, anak Allah, raja orang Israel. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan, karena sesulit engkau di bawah pohon ara, kau percaya, kau ikut saya, kau akan melihat banyak hal luar biasa. Bahkan engkau akan melihat malaikat naik turun kepada anak manusia. Ini merujuk pada peristiwa Yesus terangkat ke surga pada akhirnya. Lalu kekasih-kekasih Tuhan, apa makna teks ini yang dapat kita pelajari dari teks ini? Hal pertama, kekasih Tuhan, Allah punya hak prerogatif untuk memilih siapa saja menjadi umat pilihannya atau saksinya atau muridnya. Sebuah ajaran yang Allah mengatakan, Allah memilih semua orang tanpa mengenal suku, ras, golongan, bahkan agama sekalipun. Kalau kita memperhatikan nanti Syro-Fenisia dan kisah-kisah lain, Yesus memanggil semuanya itu. Hati yang terbuka tanpa membedakan, hati yang hadir untuk menyelamatkan sesama. Dan ini semua Yesus lakukan sebagai sebuah teladan bagi kita dan bagi gereja. Jangkaulah semua orang dengan hati dan kasih Allah. Lupakan perbedaan. Dia jiwa manusia yang harus diberikan kabar keselamatan. Muridkanlah sesama, untuk sesama dimemuridkan sesama. Multi level marketing surgawi. Istilah kerennya kayak gitu. Kekasih-kekasih Tuhan, di tengah situasi pandemi yang mencekam, di tengah revisi ekonomi yang cukup menggoyahkan, di tengah pergumulan semua, banyak orang kehilangan sukacita, banyak orang kehilangan damai sejahtera. Gereja dipanggil untuk memuridkan, menyatakan Yesus pada sesama tanpa melihat agama, suku, ras, golongan, menembus batas. Hati Allah haruslah dimiliki oleh gereja, harus dimiliki oleh kita yang adalah murid Kristus yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Melangkahlah, lihatlah wajah sesama kita yang dalam gumul sedang mencari damai di tengah gelora dunia, di tengah kegaduhan dunia, di tengah kehancuran dunia. Jika Yesus melangkah karena dia tahu Filipus dan Nathanael sedang mencari, dan mereka memanggil, marilah kita memiliki hati yang peka seperti Yesus. Melangkahlah ke mereka, muridkanlah mereka, biar mereka mengenal Yesus, sehingga sukacita itu penuh dalam mereka. Kita memiliki Yesus dalam hati kita, lalu bagaimana dengan sesama kita? Kita memiliki damai dalam hati kita, sukacita dalam diri kita, lalu bagaimana dengan mereka yang sedang bergumul, berjuang mencari kasih itu, mencari damai itu, mencari semuanya itu? Kita dipanggil hari ini, kita yang telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan.
kata nas pembimbing tadi, kita dipanggil dan dipilih untuk pergi juga seperti Yesus, agar orang-orang seperti Nathanael bisa bersukacita, yang bisa percaya karena dia skeptis awalnya. Orang-orang yang seperti Filipus yang sedang mencari bersukacita karena mendapatkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sebarkanlah kasihmu, sebarkan Kristus itu, muridkanlah. Tak perlu orang di luar sana, keluargamu, saudaramu, itu yang pertama dan terutama. Ini sebuah catatan refleksi, bagaimana relasi kita dengan saudara kita, keluarga kita, anak kita. Atau jangan-jangan kita sedang sibuk memberitakan Yesus di luar sana, sedangkan keluarga kita terhilang, teman kita terhilang, saudara kita terhilang. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi seller Allah dan tanda kutip. Bagikan itu pada keluarga kita, saudara kita, teman kita. Seringkali kita sibuk sekali menceritakan di luar tentang Yesus, sedangkan porak-porandanya rumah tangga kita sebagai gereja terkecil mungkin kita lupakan. Hari ini Allah mau kita menjadi saksi pertama-tama bagi keluarga kita, karena ini tugas panggilan kita. Dan poin ketiga, jangan berhenti karena keraguan. Filipus, dia memberitakan itu semua. Dia menyaksikan pada Nathanael, Nathanael jadi ragu, tapi dia mengatakan, mari. Jangan berhenti karena tantangan. Tetap bagikan kebenaran Allah. Dan percayalah, Yesus memperhatikan kita ketika kita angkat tangan karena tak mampu lagi untuk menyatakan kebenaran Injil, jadi saksinya. Disitulah Tuhan akan turun tangan menolong kita. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin saat ini atau mungkin hal-hal yang lalu, kita ketika mau menyatakan kesaksian kita, banyak sekali halangan dan kita mengatakan, sudah farek persetan, mati dan ko. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, maju terus, jangan mundur. Dan biarlah pada akhirnya, ketika semangat kita untuk menginjil tetap ada, Yesus yang turun tangan sendiri untuk melakukannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih Allah dari mulanya. Bersyukurlah buat pilihan itu. Dan tanya bersyukur untuk pilihan, namun nyatakanlah kebanggaan pilihan itu, keterpilihan itu, dengan menjadi saksinya, dengan sebarkan kasih dan muridkanlah sesama kita. Petunjuk Hidup Baru mengatakan, berdirilah teguh, hidupilah ajaran yang telah diajarkan kepada kita, jadilah teladan untuk sesama kita, khususnya di tengah-tengah pergumulan dunia seperti ini. Mereka membutuhkan kita, membutuhkan kesaksian Kristus, membutuhkan Injil Allah. Dan khusus buat Pak Vikaris Hina KM Awang Prime, hari ini engkau diteguhkan jemaat Payeti, ribuan jemaatnya. Di jemaat ini ada pelayan yang juga berjuang untuk mengabarkan Injil. Engkau tidak sendiri. Berjuanglah bersama-sama, bergandengan tangan, mintalah hikmat Allah memenuhimu selalu. Dan jadilah saksi serta teladan, terutama bagi keluargamu, rekan kerjamu, rekan permainanmu, dan jemaat. Karena itulah panggilan. Engkau dipilih bukan karena hebatmu, bukan karena pintarmu, atau bukan karena apa-apamu, tidak. Allah memilihmu karena Ia memilihmu. Lakukanlah panggilanmu, jadilah saksi dan muridkanlah banyak orang, biarlah Kristus dipermuliakan dalam hidup, pelayanan, dan kerjamu. Amin buat firman Tuhan. Kidung Jemaat 462 bait pertama dan 2. Tolong aku Tuhan.
kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami tak bangga menjadi orang dipilih saja, tetapi pergi untuk menghasilkan buah sebagai orang-orang pilihan Allah. Membagikan Kristus kepada sesama kami dalam pergumulan mereka, dengan memiliki hati Allah yang menembus batas, membawa sukacita keselamatan bagi sesama, dan meneguhkan iman mereka yang ragu akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mohon, Roh Kudus, patrikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi garam dan terang dunia seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini khusus buat Pak Vikaris Hina KM Awang Prime. Terima kasih buat keterpilihan yang Engkau berikan kepadanya, dan terima kasih buat panggilan pelayanannya di IKS Jemaat Payeti. Tundukkanlah dia di bawah otoritas Allah, dan biarlah pelayanannya untuk mempermuliakan nama-Mu ketika Allah memperlengkapinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat jemaat-Mu. Kiranya kasih karunia berkat-Mu melingkupi menyertai seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat Payeti dan secara luas di seantero dunia. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, agar apapun yang menimpa mereka, mereka tahu Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat pelayanan-Mu yang dilakukan oleh gereja-Mu. Kami bersyukur tetap ada cara yang Allah berikan agar firman-Mu dibagikan, entah melalui media sosial, media elektronik, maupun ibadah-ibadah rumah. Dan biarlah perjumpaan Allah dengan jemaat-Mu lewat cara-cara tersebut tetap meneguhkan iman dan percaya jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua pelayan-Mu, khususnya GKS Jemaat Payeti, para pendeta, vikaris, guru Injil, majelis jemaat, yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan di tengah pandemi. Kiranya sukacita, kekuatan, kesehatan Engkau berikan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa khusus saat ini buat rekan kerja kami di Payeti, Bapak Nona, yang sedang berduka karena kepergian istri kekasih. Kiranya rengkuhan Allah dalam kerapuhannya memberikan dia semangat untuk tetap menatap hari esok dalam Allah yang menguatkan, menghiburkannya. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat semua pegawai di Payeti, juga orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di tengah pandemi khususnya di Payeti. Kiranya kekuatan, kesehatan, sukacita Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat Sumba Timur. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah naiknya angka COVID, kami belajar untuk sadar terhadap protokol kesehatan. Jujur Tuhan, kami malu karena dari tahun ke tahun kami berdoa untuk Allah memulihkan keadaan dunia, namun seringkali kami tidak taat dengan protokol kesehatan.
Untuk itu ampuni kami. Dan berkatilah Tuhan segala keputusan daerah, peraturan daerah untuk menekan angka laju perkembangan COVID. Sehingga jiwa terselamatkan, nilai kemanusiaan yang Allah hargai dapat dijunjung tinggi. Berdoa juga Tuhan buat tenaga medis yang berjuang tanpa lelah, pahlawan-pahlawan kemanusiaan kami, kekuatan, kesehatan, sukacita Engkau berikan, perlindungan Engkau nyatakan. Kami berdoa buat para pasien COVID, biar dalam titik hidup mereka saat ini, mereka berjumpa dengan Allah yang mau menjumpai mereka dalam sakit mereka. Berkatilah segala pengobatan yang dimiliki dan dilakukan. Terima kasih banyak ya Bapa. Rencana pemerintah daerah untuk pengadaan alat, kami meminta Engkau memberkati guna kehidupan kemanusiaan di Sumba Timur, Sumba pada umumnya, yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa untuk Indonesia yang sedang mengalami bencana di Mamuju, Majane, Sulbar, di Sumedang, Jawa Barat, di Banjarmasin, erupsi Gunung Semeru, di Manado. Engkau tolong Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan kasih-Mu, dan biarlah Engkau menggerakkan berbagai pihak untuk menolong bangsa kami yang mengalami bencana alam ini. Bahkan gerakanlah kami semua untuk berbagi bahkan dalam keterhimpitan dan duka sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat dunia dalam pergumulan bersama COVID-19. Bapa, kami tak pernah mengerti mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Engkau tak meninggalkan kami. Untuk itu, arahkanlah kami untuk maksud tujuan-Mu, dan biarlah kami bersama-sama dengan Allah sendiri keluar dari pergumulan ini. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Bapa, masih banyak hal yang kami ingin pinta, namun biarlah ketika setiap lutut bertelut, setiap hati terangkat dan memohon kepadamu, jawablah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini sembahyang dan syukur dan syafaat kami, demi Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Hendaklah tiap-tiap kita menyerahkan persembahan, bahkan mempersembahkan tubuh kita sebagai tanda syukur, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami. Pakailah persembahan kami ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya segala abad dan segala tempat, ikrarkanlah pengakuan iman rasuli kita sambil berdiri. Dan mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang telah memilih dan memanggilmu untuk menjadi alatnya, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kidung Jemaat 346 baitnya yang kedua, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.
Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah saat ini. Kiranya firman Tuhan terus menolong mendukung kita dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan dan biarlah nama Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Shalom.